Menurut aku komitmen sama kedewasaan itu pegang peranan paling penting dalam hubungan. Kenapa? Karena kalau nggak ada dua ini pasti bubar. Kalau kita nggak punya kedewasaan, pasti berantem terus, pasti ribut terus, pasti nuntut terus. Kita merasa berhak ini, merasa berhak itu, merasa pasangan kita wajib ini, wajib itu. Akhirnya ribut terus, akhirnya juga pasti capek. Kalau nggak punya komitmen, ketemu masalah, kita capek, kita nyerah, udahan. Menurut aku paling penting dalam pernikahan itu komitmen sama kedewasaan. Itu nolong banyak banget asal kamu berdua udah sama-sama dewasa, mau melakukan apa yang benar, bukan apa yang kita mau doang, apa yang sesuai sama keinginan kita doang. Dan kalau kita berdua punya komitmen, jadi apapun yang terjadi, kita mau mempertahankan hubungan ini tetap sehat dan tetap baik, walaupun mengorbankan ego kita sendiri. Cuma itu yang bisa bantu hubungan ini tetap jalan. Tapi kalau salah satu mau menang sendiri atau dua-duanya mau menang sendiri, wah itu. Kalau boleh saya kasih ilustrasi betapa pentingnya komitmen dan kedewasaan dalam hubungan, misalnya begini. Sepanjang perjalanan, seumur hidup kan lama ya pernikahan. Kita pasti akan selalu ketemu orang yang lebih hebat, lebih bisa ini itu, lebih kaya, lebih ganteng, lebih lah dari pasangan kita. Kalau kita nggak punya komitmen, akan ada muncul pembenaran diri bahwa wih ini kan lebih ini ya, itu kan lebih itu. Apalagi kalau orangnya naksir lagi sama kita, ngotot lagi ngedeketin kita, pasti kan akan jadi mudah untuk membuat pembenaran dan menyalahi komitmen yang udah dibuat gitu loh. Tapi kalau kita punya komitmen, kita tahu kan apa yang kita mau, dan hal ini sesuai atau enggak sama komitmen yang kita pegang. Kalau nggak sesuai, bye. Kalau nggak sesuai, disingkirin gitu loh. Tapi kalau misalkan orang yang nggak punya komitmen, untuk jatuh dalam godaan akan jauh lebih gampang, dan seumur hidup itu kan lama. Dalam pernikahan kalau dua-duanya sama-sama dewasa, pasti lebih jarang ribut. Karena apa? Waktu kita mau menuntut apa yang jadi hak kita pasti akan lihat dengan keadaannya, apakah ini realistis atau enggak. Terus apakah jika saya menuntut ini akan menyakiti hubungan kita atau enggak. Kita pasti akan lebih banyak berpikir lebih panjang dan mementingkan kebaikan hubungan ini ke depannya bagaimana dibandingkan saya mau menang sekarang gitu. Karena seringkali kalau kita menang sendiri, kita itu kalah berdua. Buat apa kita menang tapi hubungan kita kalah, pernikahannya kalah. Kamu dapat apa yang kamu mau tapi hubungan kamu jadi nggak baik, kan nggak enak ya. Nah itu cuma orang yang dewasa yang berpikir panjang yang bisa. Kalau misalkan nggak dewasa, pasti kita lebih sibuk menuntut, lebih sibuk kita berhaknya apa, kita maunya apa. Tapi yang dewasa akan mengkomunikasikan dan cari solusi apa ya yang bisa dikerjain tuh apa ya yang nggak menyakiti dua-duanya. Menurut saya dalam pernikahan akan ada banyak sekali kondisi di mana situasi itu nggak ideal. Nah, tanpa kedewasaan dan tanpa komitmen, kita akan jadi mudah menyerah sama problema yang ada. Padahal kalau diingat-ingat kita berjanji dalam suka dan duka. Mungkin ini dukanya. Karena kalau apa yang seneng, apa yang suka, semuanya itu nggak perlu dipikirin. Pasti semua orang bisa terima hal-hal yang menyenangkan, ya nggak? Tapi untuk hal-hal yang nggak nyaman, nggak enak, nggak ideal gitu, perlu kedewasaan untuk inget janji yang kita ucapkan dulu, inget komitmen yang udah kita buat, dan perlu komitmen untuk kita nggak menyerah di tengah jalan. Mau pilih yang gampang aja, atau yang nyaman aja, atau yang enak aja. Menurut aku gitu sih. Kak, gimana caranya tahu pasangan kita punya komitmen atau enggak? Pertama-tama kamu harus ambil waktu yang cukup, jangan buru-buru, jangan cepet-cepet langsung nikah aja. Tapi kamu pacaran yang cukup, ketemu yang sering, banyak ngobrol, supaya kamu banyak tahu kelakuan dia kayak apa dan jalan pikirannya kayak apa. Nanti kalau misalkan udah cukup lama nih, misalnya beberapa bulan, 1 tahun gitu ya, kamu udah mulai bisa buat penilaian, apa omongannya sama kelakuannya sama atau enggak. Kalau janji ditepatin atau enggak. Bener gak nih kalau dia ngomong tuh bisa dipegang atau enggak omongannya. Nah dari situ aja kan udah ketahuan kan. Terus misalnya selama pacaran sama kamu, dia orangnya kayak apa, lirik-lirik kecantilan gitu atau enggak. Terus kayak misalnya hobi selingkuh enggak, misalnya setahun selingkuh 5 kali, itu mah hobi ya gak sih. Nah dari situ kan kamu udah bisa buat penilaian. Tapi yang nomor 1, jangan lupa ambil waktu yang cukup sama buka mata lebar-lebar orangnya kayak apa. Jangan buta cuma cinta-cinta aja.